Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kawan-kawan semuanya, baik pendengar di rumah maupun di studio. Uh, Sebelumnya, perkenalkan kami podcast dari kelompok 2.2, Angkatan 2, yang akan membahas tentang rasa cinta pada tanah air dan bangsa. Sebelum kita memulai lebih jauh pembahasan yang sangat apik kali ini, alangkah baiknya kita perkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Ada siapa aja nih narasumber dari podcast yang begitu meriah pada kesempatan kali ini? Pertama, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Aldi Arisi. Saya biasa dipanggil Aldi. Saya dari angkatan 2 dengan nomor urut uh, 29. Mungkin selanjutnya boleh untuk Kak Adifa Tara. Hmm, ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Aditara Rahmadianti. Biasanya dipanggil Adifa, asalnya dari Jawa Barat, dari Bekasi. Angkatan 2 dan nomor urutnya 28. Oke, terima kasih Kak Adifa yang dari Bekasi ya tadi. Mungkin selanjutnya dari Mas Ardi Andi Ardiansyah, boleh dikenalin diri dulunya. Baik, perkenalkan nama saya Andi Ardiansah, biasa dipanggil Andi, asal dari Padang. Saya dari angkatan 2 nomor urut 31. Terima kasih. Oke, Mas Andi Ardiansyah yang dari Padang. Selanjutnya boleh untuk Andi Iqbal, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya perkenalkan diri. Nama saya Andik Basyarial, bisa dipanggil Iqbal, asal Makassar, dan saya Lasar di angkatan 2 dan nomor urut 32. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andi Iqbal yang dari Makassar. Yang selanjutnya untuk Mas Agustian, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Bang Aldi, perkenalkan semuanya yang menonton, maupun yang enggak. Perkenalkan nama saya Agustian Faridi, asalnya dari Aceh. Kemudian di sini saya ada di angkatan 2 nomor urut 30. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih buat kawan-kawan sekalian. Mungkin kita nih ber- eh, berasal dari tempat-tempat yang berbeda. Mungkin ada yang dari Aceh, ada yang dari Makassar, ada yang dari Padang, dan dari planet Bekasi ya. Selanjutnya, mungkin kita pengen tahu dulu nih, bagaimana menurut Mas Agustian nih, yang dari Aceh yang katanya dulu pernah terjadi konflik terhadap rasa cinta pada tanah air dan bangsa Indonesia nih. Mungkin kita boleh dengar pendapat Mas Agustian terlebih dahulu. Hmm, Mungkin kalau kaitannya dengan rasa cinta tanah air yang kasus dulu kalau di Aceh ya sebelumnya kan. Ada sempat konflik yang terjadi pas di awal-awal 2000-an kalau Aceh itu ingin berpisah dari Indonesia kan kita harus tahu dulu kan kenapa Aceh itu mau pisah kan gitu. Kalau kita tarik akar masalahnya kan sebenarnya eh, cinta tanah air yang ada pada orang Aceh itu ada sebenarnya dan rasa cintanya segenap jiwa. Cuman yang terjadi pada kejadian lampau kan banyak-banyak banyak hal-hal yang tidak mencerminkan dari cinta tanah air yang disebabkan oleh nasionalisme yang kurang, kemudian kelangsungan hidup bangsa yang khususnya ada di warga Aceh itu tidak terjamin. Mereka terasa terancam oleh NKRI itu sendiri. Makanya ada gejolak-gejolak cinta tanah air yang berkurang di rakyat Aceh. Mungkin dasarnya itu ya, yang ada kesenggangan antara pemerintah pusat dan khususnya di warga Aceh atau rakyat Aceh itu sendiri. Sehingga terjadi konflik-konflik eh, dari konflik-konflik yang rendah sampai pun yang merenggut nyawa. Mungkin itu dulu dari saya Mas Aldi. Oh baik, terima kasih Mas Sufian. Berarti mungkin karena sejarah kelam yang menyebabkan terjadi konflik-konflik tersebut. Dari dapat cerita dari Ya, Mas Agustian. Mungkin gimana Mas Agus? ya.
Mungkin kita selanjutnya kepada Mas Andi Iqbal yang dari Makassar. Nah, saya sendiri beberapa kali nih baca berita di dalam beberapa hari ini terjadi pembakaran gedung DPR nih. Nah, bagaimana menurut Mas Andi Iqbal nih yang gedung DPR Makassar yang katanya terbakar, korelasinya nih dengan rasa cinta pada tanah air dan bangsa? Mungkin boleh diberikan pendapatnya. Ini kita bicara santai lah. Gimana nih menurut Mas Ya, Andi Iqbal? ya mungkin warga-warga Makassar cinta sama warga-warganya ya. Mungkin banyak yang ketimpangan ekonomi, masalah ekonomi di warga-warganya, masalah masalah peraturan-peraturan di sana yang belum disetujui, apalah ya mungkin berimbasnya ke ke tempat ke kantornya dep- kantornya kantornya DPRD begitu. Jadi emosi-emosi warga di sana tidak bisa tersulutkan begitu. Ya beberapa sih warga warga di sana kan bermacam-macam. Ada orang Bugis, ada warga Mandar, ada orang Toraja. Jadi ya semuanya berembuk untuk melakukan demo dan ya begitu tidak bisa disurutkan emosinya sampai membakar rumah kantor DPRD. Ya terima kasih. Mungkin karena ada beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi ya, atau tuntutan yang belum Ya, terpenuhi dari masyarakat terhadap pemangku kebijakan. ya Mungkin betul betul. selanjutnya kita pengen tahu nih dari Mas Andi Ardiansyah terkait korelasi rasa cinta pada tanah air dan bangsa dengan masyarakat di Padang. Mungkin boleh disampaikan pendapatnya Mas Andi Ardiansyah. Oh ya, boleh nambahin yang tadi yang demo DPR nggak? Boleh boleh lanjut Ya, Mas. ya, Silakan. jadi ya mungkin karena mungkin warganya saking cintanya sama Indonesia, mereka melakukan demo walaupun caranya salah ya, berlebihan gitu, nyampe ada pembakaran gedung. Ya mungkin karena mereka udah ngerasa udah tidak diadili, ya mau nggak mau ya mungkin mereka mikirnya itu satu-satunya cara buat suara mereka didengarkan ya. Tapi ya caranya nggak usah sampai berlebihan gitu, sampai membakar. Ya mungkin itu korelasinya karena rasa cinta mereka sama Indonesia pengen ada perubahan gitu. Tapi ya begitu. Mungkin itu dari yang DPR tadi. Terus apa tadi yang selanjutnya? Mungkin gimana nih pandangan masyarakat Padang khususnya terhadap rasa cinta pada tanah air Indonesia, Mas. Saya pengen tahu kalau gambaran di sana tuh gimana terhadap Indonesia. Kalau di Padang ya rasa cinta tanah airnya ya. Ya kurang lebih sama sih Iya, sama Mas. di daerah lain ya. Hmm. Mungkin kalau kayak seperti di Aceh tadi terjadi Mm-mm. konflik karena ada rasa cinta terhadap bangsa sendiri yang melebihi rasa cinta terhadap Indonesia mungkin ya. Tapi saya kurang tahu juga tuh. Kalau di Padang apakah Mm. ada ada seperti itu Mas di sana? Alhamdulillah di Padang nggak ada sampai ada grup atau kelompok yang pengen memisahkan diri ya. Alhamdulillah sampai sekarang aman. Orang-orangnya juga punya rasa bangga, cinta sama Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Mas Andi Ardiansyah. Mungkin Ya, yang kita tangkap dari demo DPR tadi menurut Mas Ardiansyah karena ada rasa cinta yang berlebih terhadap bangsa iya, Indonesia. Sehingga terjadi kegiatan pelaku-pelaku anarkis di sana. benar. Berarti cinta yang berlebihan itu memang tidak baik, Nggak, Mas ya? tidak baik, benar. Iya, iya. Berarti memang semua harus sesuai kadarnya, jangan terlalu berlebihan. Mungkin selanjutnya kita pengen tahu bagaimana nih rasa cinta dan
pada tanah air buat bangsa Indonesia dari buat Kak Adifah yang dari planet Bekasi nih. Mungkin boleh dikasih pendapatnya Mbak. Mungkin kayaknya kalau dari planet Bekasi mungkin kurang lebih kayak orang Jakarta aja ya. Kayak orang yang Jabodetabek itu kan agak beragam. Jadi mungkin sulit kalau aku mau mengeneralisir gitu loh. Gimana rasa cinta orang-orangnya kepada rakyat Indonesia. Tapi bisa dibilang kalau dari lingkungan sekitarku sendiri sih memang eh, terlihat kalau atau mungkin dari kantor aja ya teman-teman kantor. Mungkin semuanya ingin Indonesia menjadi lebih baik gitu. Gitu. Mungkin Ya, dan ingin lihat. mungkin Oke, dari baik. Bang Aldi sendiri asalnya dari Ya mana Bang kalau tadi lupa tadi? Bang Aldi gimana? Ah, Oh, oh ya, mohon maaf sebelumnya saya juga dari Aceh, Mas Agus. Saya lupa oh, menyebutkan asalnya. Aceh, sorry. Ah, belum belum kenal kita tadi. Mungkin Iya. tadi kalau saya kan dari background yang dulu, sedangkan bagaimana kan dulu udah lama kan, yang dari 2000 ada MU Helsinki, Helsinki juga yang menjadikan Aceh sepenuhnya mencintai dan bagian dari Indonesia. Kalau kondisi sekarang bagaimana Bang Aldi, masyarakat di Aceh itu sendiri? Oh, terima kasih Mas Agus. Kalau kebetulan nih, saya saat ini berdomisili di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Nah, untuk saat ini mungkin keadaan di Aceh sudah tidak seperti dulu lagi yang kita baca di berita-berita. Sekarang sudah sangat kondusif. Karena menurut saya juga rasa cinta tanah air buat masyarakat Aceh itu udah lumayan lebih mementingkan bangsa Indonesia daripada rasnya sendiri. Karena menurut saya rasa cinta tanah air ini merupakan sikap dasar yang harus dimiliki setiap warga negara. Karena dari situlah lahir rasa memiliki dan tanggung jawab, serta semangat untuk berkontribusi. Nah, mungkin dengan cinta tanah air kita tidak hanya menghargai jasa para pahlawan, baik itu pahlawan dari masyarakat Aceh sendiri maupun pahlawan dari Indonesia yang telah memperjuangkan kemerdekaan ya di yang selama ini telah kita baca di buku-buku sejarah kita. Mungkin inilah yang menjadi pondasi menjadi inilah yang menjadi pondasi rasa cinta tanah air itulah yang menjadi pondasi agar negara kita menjadi negara yang kuat, adil dan sejahtera sehingga sehingga nyaman untuk ditinggali sampai generasi yang mendatang. Mungkin seperti itu kalau menurut pendapat saya Mas Agus. Oh ya. Nah, sekarang mungkin kita beralih ke ini aja dalam konteks pemerintahan kita sebagai pelayan masyarakat. Yang sering kita dengar sekarang kan warga banyak mengeluhnya kepada kita sebagai aparatur sipil negara. Dalam konteks besar ya, mungkin ada beberapa, nggak semua. Mungkin ada latar belakang permasalahannya yang menyebabkan eh, khususnya cinta kepada pemerintahan di kita agak berkurang. Kira-kira kenapa ya? Kalau menurut aku sendiri sih, kalau menurut saya sendiri sih, seharusnya kita sebagai ASN harus mengedepankan integritas ya. Itu yang agak klise bahasanya, tapi memang itu harus yang ditanamkan dari setiap kita sebagai pelayan masyarakat. Kemudian dari situlah, dari integritas lah melahirkan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Dari situlah rasa cinta tanah air muncul dan menjadikan mencerminkan persatuan bangsa atau menjadikan pemerintahan dan berkat persatuan bangsa gitu. Mungkin dari keseharian atau mungkin ada pendapat lain dari kawan-kawan. Mungkin kita pengen tahu nih dari Mas Andi Ardiansyah eh, saran saran buat masyarakat nih atau pesan lah buat masyarakat terhadap cinta dan tanah air nih kan tadi cinta yang berlebih itu tidak baik. Mungkin kalau saran dari Mas Ardiansyah gimana? Mungkin boleh diberikan tanggapannya. Ya, kalau menurut saya sarannya mulai dari hal yang kecil-kecil aja ya. Kayak yang
mengikuti peraturan yang ada, menghargai perbedaan, jangan membeda-bedakan teman ini dari sini kita nggak temenan gitu. Ya, semuanya sama aja, kita satu Indonesia. Ya, ya gitu aja sih. Berarti tetap Hmm. menghargai lah sesama Ya, sesama masyarakat Indonesia, bukan sesama golongan ya, tapi iya sesama benar. masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih Mas Ardiansyah. Dari Mas Agus Ya, ada integritas, ada dari Mas Ardiansyah ada saling menghargai. Nah, untuk Kak Adi Fatara boleh diberikan pesan kepada masyarakat nih, gimana cara kita agar tetap menjaga rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia? Hmm, sebenarnya mungkin nggak harus ke masyarakat juga, tapi bisa juga untuk teman-teman ASN juga. Kayak eh, mungkin tujuannya masyarakat dan ASN itu sama, kayak kita sama-sama ingin yang terbaik gitu untuk Indonesia. Jadi kalau untuk ASN-nya mungkin bisa diimplementasi nilai-nilai seperti yang tadi dibilang Mas Agus itu, yang integritas, menjaga integritas. Itu kan maksudnya merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk kita sama-sama mencapai tujuan bersama yang tadi menuju Indonesia yang terbaiknya itu. Mungkin gitu. Oke, berarti Kak Adifa lumayan sependapat lah nih dengan Mas Agustian terkait integritas yang harus ditanamkan pada diri sendiri maupun masyarakat ramai. Mungkin begitu Mbak Adifa? Betul, sama setuju juga sih tadi sama kayak Mas Andi itu, kayak menghargai satu sama lain, sama kayak mengingat kalau Indonesia itu beragam dan kayak ya jadi gitu, menghargai satu sama lain supaya kita sama-sama bisa dan saling mendengarkan gitu, eh, untuk bisa memahami satu sama lain. Oke, terima kasih Mbak Adifa. Nah, sekarang kita pengen tahu nih kalau saran atau pesan nih dari Mas Andi Iqbal terhadap masyarakat ataupun diri sendiri nih terkait rasa cinta tanah air bangsa Indonesia. Mungkin kesempatannya Mas Andi Iqbal. Ya, saya rasa bisa dari menghargai keberagaman suku, agama, dan budaya ya. Untuk menjaga persatuan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita beragam, tetap berbeda-beda tetapi tetap satu. Baru dan menolong sesama tanpa membeda-bedakan. Bisa bisa menumbuhkan rasa persaudaraan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Andi Iqbal. Mungkin tadi kalau yang saya tangkap kita harus tetap saling menghargai keberagaman suku dan agama. Kan kita tahu sendiri, nah di bangsa Indonesia sendiri punya banyak suku dan agama. Dan kita juga harus saling tolong menolong tanpa membedakan s- uh, rasa, bangsa ataupun budaya kita. Mungkin Iya, betul. kalau boleh, kalau izin saya simpulin nih dari pembahasan kita selama ini, dari tadi yang pembahasan mulai dari apa tuh rasa cinta tanah air, sampai dengan uh, demo DPR. Mungkin um, kalau boleh saya simpulin, rasa cinta tanah air ini adalah rasa yang harus ditanamkan terhadap diri sendiri maupun masyarakat ramai, baik itu dalam bentuk integritas, saling menghargai terkait keberagaman suku, agama, dan budaya, saling tolong menolong tanpa memandang latar belakangnya, sehingga kita dapat menjadi bangsa yang kuat dan sejahtera ke depannya. Mungkin seperti itu. Mungkin apakah ada tambahan Ya, lagi dari yang kawan-kawan sekalian? mungkin tambahan dari saya, Bang Aldi kan, dari percakapan kita pada kesempatan kali ini, mungkin kalau bagi saya sih cinta tanah air khususnya bagi kita ASN bukan sekedar slogan, bukan sekedar emosi ya. Ya, cinta tanah air adalah sikap nyata yang tampak dari kerja kita, profesional, integritas, pengabdian tanpa pamrih. Dari situ kita benar-benar mencintai tanah air, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri. Ya, inilah bentuk dari bela negara modern ya. Kan bela negara nggak selalu harus pegang senjata kan, tapi bisa dari pelayanan publik yang bersih, adil, dan menyejahterakan rakyat. Jadi kalau semua ASN bisa mewujudkan hal itu,
Cinta tanah air tidak hanya jadi slogan atau kata-kata aja, tapi jadi denyut nadi yang menjaga keutuhan NKRI dan mengantarkan bangsa Indonesia pada tujuan nasional. Begitu kira-kira dari saya. Baik, terima kasih Mas Agus. Berarti kita tetap harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Oke, terima kasih Iya, iya bang. kawan-kawan sekalian. Sangat Terima kasih. informatif, sangat banyak pendapat pelajaran yang bisa kita ambil dari kesempatan diskusi kali ini. Mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih kembali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi